Fisik juga, verbal juga. Gue bener-bener digenjot. Yang namanya kayak kekerasan dalam hubungan pacaran. Dia ketua BEM? Iya kayak ketua sih. Antara ketua sama ketuaan gue juga gak Lo maba gimana? Digojlok. Halo, Hai, balik lagi sama kita di Pocot Ria. Ria. Ya, Gak usah senyum-senyum mbak. Nah, tenang aja. Tenang, ntar dikenalin. bacotan yang suka kita pakai di tongkrongan. Exactly. Jadi kita ngebacot segala sesuatu yang Apapun kita bacotin yang penting bahagia, gitu ya. jadi buat kalian harus tetap bahagia. By the way, kita sore ini ditemani sama gorengan dari Bu Acun ya. Baru Bu mulai Acun. udah gimmick anjing. Enak banget Bu Acun. Eh, Gorengannya makasih. Enak Chat. Enak banget, enak. Enak ya? Nanti kalau Gorengan tadi pagi tuh ya. Iya. Enak. Nanti Bu Acun linknya di bawah kita kasih tahu. Tapi sebelum kita mulai, kita mau Betul. ingetin lagi kalau kalian semua yang di luar tetap jaga protokol kesehatannya, tetap jaga social distancing, physical distancing, makan yang benar, olahraga, sama. Pakai masker kalau keluar. Kenapa Ya. kita nggak pakai masker di sini? Karena kita tadi udah ngelewatin protokol kesehatan. Di bawah udah dicek juga temperaturnya, terus baru kemarin kita udah rapid ya. Udah Udah rapid. rapid juga ya? Udah aku Udah. swab. Oh, swab malah Wah, dia. Swab. Sebelum kesini swab. Berarti Oke. alhamdulillah sebelum ini kita swab dulu. Swab. Jadi negatif. Nah, sorry, bentar ya, saya nolak dulu. By the way, hari ini kita kedatangan Ada siapa ini? Mbak Cut Shiva. Gak usah sebut ya kan? Kenapa gak jadi? Benci banget. Apa Cut Susan? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Susan. Jangan tegang gitu dong. Jangan tegang, ya. Mbak Susan tenang aja. Jadi baru mungkin dengan format kita yang sekarang ini Hmm. akhirnya kita ngobrol bareng terus di studio bareng yang sekarang ada. Kemarin ada Brian, Ada Brian juga. sekarang ada teman kita juga ini ada Mbak Susan. Susan. Gue Temen lu Susan aja ya? kayak jijik ya gue. Kita No, panggilnya jangan jijik Susan dong. ya. Susan udah gede mau jadi apa? Jadi harus disensor. Mbak Susan tuh single atau udah punya pacar atau udah nikah? Single. Single. Wah, masih Tolong ya, available. follow. Nanti ada follow Instagramnya Susan. Instagramnya Susan ya. Nanti tinggal di follow, di DM, diajakin pergi. Mm-mm. Nanti siapa yang beruntung? Buat yang lagi cari jodoh, Mbak Susan available, bener? Bener. Betul ya. Terus umur berapa? Kira-kira umur berapa? 17 masih cocok gak? Enggak. Enggak sih. Enggak. 17 enggak Berapa? cocok. Umur 25. 25. Oke, Mbak Susan umur Tinggi 25. badan? Susah deh kan dijelasin. Bentar. Ini kayak casting ya. Gue bukannya Enggak, bukan tapi ini bukan diwawancara ini bukan casting ala-ala kok. Oh, bukannya. Enggak, tapi tinggi badan berapa? Abis tinggi badan berat badan gue balik deh. Enggak, Sumpah gue bentar lagi balik. Bukan, tinggi badan berapa? 165. Tuh, 165 cakep berarti ya. Tinggi 165, umur 25 tahun, single. Berat badan sensor. Boom. Gila Boom. nggak? Mbak Susan itu sering main kemana sih kalau nongkrong gitu? Kalau nongkrong ya biasa ngopi aku sukanya. Ngopi doang. Mm-mm. Ngopinya biasanya kamu emang berarti Ngopi sambil ada musik kan. Oh. Ngopi sambil ada musik. Sambil ada lagu izinkan. Ya. Oh, anak Senoparty Anak kayaknya. Senoparty kayaknya. Anak Senoparty nih. Tapi Iya. udah gak bisa Senoparty sekarang Udah lagi nggak PSBB bisa. ya. PSBB. Jadi Kita di rumah senopartinya di rumah aja. Ya, kan? Benar. Tapi kamu memang suka banget sama kopi atau? Aku suka kopi Suka sama suka ngelihat keramaian. Wow. Soalnya sepi nih hati. Ya. Hati. Bisa aja. Coters yang mau silahkan ntar tinggal dihubungin langsung ya. Aku cuman kurang satu kok. Apaan? Kurang kurus doang. Oh, Tergantung. Kita nggak pengen ngebahas tuh sebenarnya. Sebenarnya kalau masalah kurang kurus itu kan tergantung selera ya. Yaudah kurang ajar deh, kurang ajar. Oh, kalau kurang Ya, ajar itu nggak apa-apa. Pertahanin ya. Kalau kurang ajar. Nggak, tapi mungkin juga cotos-cotos di luar sana juga ada yang memang menyukai yang nggak kurus gitu badannya. Kenapa jadi bahas ke gendut nih? Iya, enggak. Oke, kita skip. Biasa. Kita nggak bilang gendut, cuma ada lebihnya. Berapa saudara? Aku berdua doang. Berdua doang. Tempat tinggal di daerah Daerah Tangerang. Tangerang. Jauh ya. Jauh ya. Tetap semangat ya Mbak Susan.
butuh usaha loh kesini, effortnya. Wih, ini- terima kasih. Ini yang harus kita pertahankan. Kita pertahankan. Kan apa Yang nih? usahanya yang Usahanya tinggi. gede. Yang usahanya Usaha tinggi. buat podcast apa buat Rizky? Aduh, saya nggak ikutan. Oke, saya nggak ikutan. Tapi gini, by the way, Mbak Susan ini Ada ada sesuatu ya sesuatu gitu yang di dalam diri kamu yang extraordinary. extraordinary, yaitu adalah indigo ya. Benar Bukan gitu IndiHome ya, IndiHome itu internet, ini indigo. Tentang indigo. Hmm. Oh, kenapa jadi berubah mukanya? Langsung angker, ada Langsung indigo. nanti ada dikasih efek gitu ya. Boleh melambaikan tangan? Indigo itu seperti apa sih? Indigo itu apa gitu? Kalau bagi aku pribadi, indigo tuh ada dua. Hmm. Yang pertama, indigo karena dikirim orang, atau indigo emang dari keturunan. Jadi kayak kemampuan indigo ini, jadi jangan kayak salah tafsir. Hmm. Banyak orang yang jadi menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan Hmm. karena bisa ngelihat sampai nerobos semua jiwa-jiwa orang. Oh, gitu. Mm-mm. Indigo sendiri itu sebenarnya kalau secara tafsiran itu adalah berarti seseorang yang bisa merasakan bisa merasakan dunia atau lain. melihat Iya, dunia selain manusia gitu. iya lebih goib. Lebih goib. Mm-mm. Berarti goib itu bisa didescribe hantu atau jin gitu. Iya, Oh gitu. makanya dia bisa lihat gua. jin kan ada. Oh gitu. Nah, Hmm. berarti tadi kan Mbak Susan kan bilang ada dua. Tapi tipe. gue nggak bilang gue indigo full ya. Hmm. Indigo Hmm. kalau gue di sini mungkin orang lain indigo karena emang benar-benar dari lahir dia bisa. Kalau gue di sini indigo gue karena emang ada sesuatu kejadian Heeh. yang bikin gue jadi bisa kebuka portal gue buat ke goib. Hmm. Oh, jadi bukan karena itu tadi yang kayak keturunan atau gift dari kecil gitu, bukan? Iya bukan. Kalau gue karena emang kiriman dari orang. Kiriman dari orang. Iya. Ini ngirimnya pakai apa? Tadinya ya? sebenarnya kayak gini nggak boleh seuzon kan. Heeh. Cuman emang kebetulan gue bisa angkat omongan ini karena emang faktanya udah ada. Oh. Hmm. Jadi sudah terbukti memang terjadi kiriman itulah. Iya terjadi kiriman itu. Kirimannya same day apa instan? Grab. sorry. Grab. Kenapa lo takut ya? Sorry. Takut tapi sih lihat dikirim ya. Sorry. Oh gitu ya. Nah berarti kiriman ini kalau boleh tahu nih, pas lo terima kiriman itu apa yang lo rasain? Mm-mm. Apakah Apa ada pertama kali itu? pertama kali umur berapa? Itu waktu itu gue di tahun 2017. Kira-kira umur berapa ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang dong. lalu. Berarti 20. 16. Berarti 16, 21 17. tahun berarti. Iya 21 tahun awal mulanya. Tapi emang sebenarnya emang dari kecil keluarga gue kayak udah ranahnya ke situ, udah ngerti. Oh, oke. Tapi lama kelamaan terjadilah kayak itu mengalami di diri gue sendiri. Hmm. Karena dapat kiriman dari orang tersebut. Mungkin karena gue pernah nyakitin orang gitu. Oh, gitu. Jadi kayak dendam gitu, dendam. Ini tuh, dendam sorry. terselubung. Kalau boleh tahu yang ini nggak usah nyebutin spesifik Mm-mm. tapi gender aja. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki yang jelas. Berarti cinta ditolak, dukun bertindak. Cintaku bertepuk sebelah kaki. Cintaku bertepuk sebelah kiriman. Tapi ini bukan karena dia cinta ya ibaratnya, karena sebuah ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Bukan karena kita ngerasa dicintai, kita cantik banget atau kita harus kayak punya sesuatu biar orang itu melakukan hal seperti itu. Tapi karena mungkin atas ketidaksengajaan kita berbicara yang salah terhadap orang lain. Kalau gue lebih ke situ ngerasanya, bukan karena biasanya kan orang bilang dukun bertindak cinta karena ditolak kan. Nah, kayak ngerasa lu cantik banget sampai ada yang ngedukunin gitu. Ya kan? Kalau gue di sini ngerasa bukan karena gue cantik atau apa, ini karena gue pernah melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang. Oh, secara tidak sengaja lah Secara ya. tidak sengaja. Atau sengaja emang? Sengaja dikit. Ini buat siapapun itu yang mengirim, masa main kirim-kiriman. Kirim tuh bunga. Nah, tapi tadi balik lagi. Yang lo rasain pas lo terima itu, apakah ada perubahan? Kan berarti kan lo sebelumnya kan dari kecil sampai umur 21 tahun itu berarti kan lo hidup normal kan? Maksudnya normal seperti orang biasa gitu. Nah, setelah lo mendapat kiriman itu, apakah ada perubahan? Ada banyak banget perubahan di dalam hidup gue. Yang tadinya diri gue yang baik-baik banget tiba-tiba jadi berubah 360 derajat. Udah bukan sedikit lagi, benar-benar total kehidupan gue berubah. Berarti 180 derajat dong. 360 derajat. lagi. Oh iya, balik
Tiga sebelum muter. Guyon. Gimik 360 Dia bisa Nggak, gitu. 360 derajat. Ntar tapi gue balik lagi ke titik awal. Oh, Alasan iya. banget gak sih gue? gitu. Ketahuan bodohnya ntar nih gue di Enggak. Di sini nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Semua sama. Bodoh semua. Tukang bacot aja lu. Oh, berarti maksudnya gini, perubahan 180 derajat itu gimana ya? Yang tadinya jadi nih, kalau misalkan orang yang kan, kalau gue indigo, gue nggak nyebut diri gue indigo, tapi karena gue punya pengalaman dapat kiriman dari orang tersebut. Nah, awal mulanya jadi kayak gue ngerasa gue harus ketemu sama orang tersebut yang lawan jenis gue itu. Yang tadinya gue nggak senang sama orang ini, tapi gue setiap hari gue pengennya ketemu di otak gue, cuman di pikiran gue dia. Jadi kayak tumbuh karena gue pengen ketemu karena ada sayang juga atau gimana? Iya, kayak orang kalau yang kena santet maupun pelet, dia tuh natural kelihatannya. Oke. Natural karena kita kayak tulus banget, kayak cinta banget. Padahal di samping itu ternyata kita dikerjain. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena setelah setahun kemudian, gue masuk rumah sakit setahun 5 kali. Setahun 5 kali? Setahun 5 kali, dan gue harus check up sebulan sekali ke rumah sakit. Dan lu member apa gimana? Udah member kayaknya gue. Sorry. Kayak udah member sih. Itu hampir kayak dari 2016 sampai 2019 akhir kayaknya, apa pertengahan gitu. Tapi maksudnya lu dicek rumah sakit itu sakit atau gimana? Gue udah check up semuanya keseluruhan, ternyata gue nggak kenapa-napa. Cuman yang lo rasain tuh apa? Panas atau? Tiba-tiba kayak panas. Biasanya orang yang kalau terkena kayak gitu kiriman kayak jatuhnya ain kali ya, dia tuh bakalan kena di bagian pundak. Pundak terasa berat. Pikiran lu kayak seolah-olah hidup lu tuh nggak tenang. Oke. Kayak ngeganggu pikiran lo, mungkin kayak lebih ke psikis kali ya. Berarti lo kegenjot. Oh, berarti lebih ke kejiwaan yang memang membuat tuh kayak lo bingung juga kenapa gitu apa yang lo Iya, gue rasain. bingung kenapa gue harus nemuin orang ini terus gitu. Gue kenapa gitu. Terus gue ngerasa gue kayak sakit. Jadi setiap pukul udah asar, jam-jam asar itu gue kayak udah kumat. Kumatnya kayak gimana? Kumatnya gue kayak pengen ketemu dia, gue ngerasain sakit, entah gue kayak ngerasa gue kayak paling apa ya, kayak jiwa gue tuh udah nggak ada, raganya ada, tapi jiwa lu tuh nggak ada. Karena mikirin si cowok itu. Iya, karena mikirin. Nah, semakin kita mencari dia, semakin dia ngilang. Semakin dia ngilang. Oh, mungkin dia pakai trik ghosting, tarik ulur kali ya, ghosting kali ya. Ghosting. Dia ngirim, terus dia jadi ghosting. Oh gitu, berat. Iya, Nah, awal mulanya seperti itu, awal mulanya sampai seperti hingga gue ngerti, bisa ngelihat kayak gitu, kayak portalnya udah kebuka. Nah, cuman setelah itu kan ini kita maju sedikit ke arah lo kebuka portal. Nah, kebuka portal itu berarti lo udah bisa melihat sesuatu kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu pertama kali yang lo tahu bahwa lo lihat sesuatu itu apa? Kayak ada apa ya sih, ibaratnya kayak sekelibet kayak bayangan seret gitu. Terus benar-benar kayak gue bisa ngelihatnya tuh benar-benar jelas, makhluk-makhluk yang menurut gue ini apa gitu. Kok gue bisa ngelihat ini? Yang lo sadarin itu pasti Kayak bukan suara-suara. hewan, bukan manusia Bukan, gitu. iya, Itu bukan. di rumah Gue atau di pikir mana? gue ngerasanya ini halusinasi gue yang ketinggian karena gue mungkin banyak pikiran atau gimana. Tapi ternyata beneran ada kayak wangi-wangian yang bau yang mati gitu. Terus cicak mati. Gue punya kura-kura mati, ikan mati, burung mati. Semua binatang yang ada di dalam rumah gue mati. Mati semua. Iya. Oke. Kecoa mati nggak? Ya kalau lu bunuh lu mati. Oh, mati cok, tenang. Tenang. Kalau jadi kecoa ada. Sorry. Tapi setelah itu Tapi yang tadi tetap kita nggak bisa seuzon kayak skakmat bikin ini gue dikirim gitu. Nah, Gue nggak bisa nuduh seperti itu. Akhirnya sampai kayak kepikir, wah ini nih gue ada yang nggak bener nih sama badan gue. Iya. Sampai pada akhirnya ketika gue masuk rumah sakit, gue terus nyebut nama dia. Oh iya? Iya, terus nyebut nama dia, dan akhirnya gue lepas infus, gue langsung ke rumah dia. Oh iya? Gue langsung ke rumah dia. ketemu. Gue ketemu sama keluarganya. Terus sama dianya ketemu. Ketemu juga. Akhirnya gue bilang, gue ada sesuatu yang di diri gue nggak nyaman. Tolong jujur, kata gue gituin. Akhirnya namanya ya dikerjainnya sama keluarganya juga, ibaratnya. Akhirnya gue minta tolong, kalau gue pengen ngelurusin apa yang salah dari diri gue, biar
kayak udahlah, Heeh. ini bukan ranah gue gitu. Hmm. Sampai akhirnya si pasangan gue tersebut soalnya ibarat ini mantan pasangan? ya, ex ya. Oh ini mantan. Oh, akhirnya kesebut ya. Sangka gue Oke. siapa nih? Iya makanya. Sangka gue tuh masih kayak PDKT. Oh ternyata udah pasangan. Mantan. Iya, Oke. Terus. Nah terus akhirnya sampai di titik itu gue mungkin orang tuanya ngeliat Iba ternyata gue tetap baik. Oh. Padahal gue udah ngerti, tapi Hmm. gue tetap baik dan gue nggak pernah mau ngebales itu karena mungkin gue ngerasa oh gue yang salah ini di sini posisinya gitu. Jadi akhirnya juga lu minta maaf lah ya sama mereka ya kalau ada Iya. yang salah. Akhirnya gue minta maaf, dia mendatangkan salah satu mungkin orang pinter kali ya, orang pinter ke Minum rumah tolak angin. biar pinter. Tolak angin jangan lupa. Jangan lupa tolak angin. Ya, Oke, maaf terus- maaf nih. Biar Makasih biar nggak terlalu serius banget dong. Ya. Terus Hmm. orang pintar datang. Datang ke rumah, akhirnya gue dicabut sesuatu yang di dalam ada secarik kertas di dalam air. Itu udah sebenarnya udah ke ranahnya ilmu hitam kali ya. Ya namanya kita lagi sakit, hopeless aja ya. Orang mau ngapain yang penting gue sembuh, ya kan? Akhirnya gue ikutin aja alurnya kayak gimana. Terus kalau ibaratnya mati dan hidup kan udah Tuhan yang ngatur kan. Selagi gue mau usaha dan gue mengakui kesalahan gue, akhirnya gue luruskan. Akhirnya gue orang itu ngebantuin gue. Tapi dengan satu syarat, gue jangan nyakitin lagi. Jangan nyakitin ya secara omongan yang tidak sengaja itu tadi. Untuk di kehidupan gue selanjutnya. Oke. Gue pikir gue udah dibersihin secara total. Mereka mengikhlaskan diri gue. Gue pikir. Ternyata mereka menyisakan setengah di dalam tubuh gue. Yang Setengah kertas. setengah enggak, bukan setengah Oh, kertas. maksudnya setengah yang dikirim. Setengah yang dikirim itu yang bikin gue jadi sakit-sakitan terus, pikiran kemana-mana. Sorry nih sebelumnya. Itu yang dikirim tuh apa ya bentuknya? Apakah ada Ada sebuah bentuknya nggak sih? bentuknya Atau nggak? apa gitu? Makhluk jin. Jadi kan kalau kayak gitu kan mereka menggunakan jin. Hmm. Yang supranatural kayak gitu, Oke. kiriman. Kiriman. Jadi tujuan mereka tuh pengen bikin pertama. Biasanya orang yang kayak gitu dendamnya beda-beda kan. Ya. Kalau gue kan lebih konteksnya kayak percintaan mungkin ya. Nah kalau percintaan ini dia pengen mematikan jodoh gue. Jadi semua yang seneng sama gue kayak udah apaan sih lo tuh siapa gitu. Nggak seneng ngeliat diri gue siapa. Kedua hidup gue jadi hancur yang tadinya gue baik-baik aja. Tiba-tiba gue kayak kepikiran gue pengen melenceng ke sini nih. Gue pengen melenceng ke sini nih. Melenceng tuh gimana ya? Kayak melenceng kayak yang tadinya lo jadi anak baik-baik jadi nggak baik gitu. Oh, Kayak nggak baik gitu. tuh maksudnya minum gitu. Ya tergantung. Jadi pengen mencoba hal-hal yang nggak baik. yang nggak baik. Yang Makan gorengan juga benar-benar nggak baik kalau kebanyakan. yang merugikan diri kita sendiri gitu. Terus gitu. yang ketiga nih, dia pengen ibaratnya gue bener-bener seorang diri, gue nggak punya siapa-siapa. Butuhnya dia doang. Iya, hanya butuhnya dia. Apapun hal yang terjadi, lo baliknya ke gue gitu. Tapi ketika gue balik, dia hanya pengen menyiksa gue karena dendam. Nyiksa itu nyiksa secara apa? Verbal atau Semuanya. fisik juga? Fisik juga, verbal juga, gue bener-bener digenjot. Yang namanya kayak kekerasan dalam hubungan pacaran. Dia ketua BEM? Iya kayak ketua sih. Antara ketua sama ketuaan gue juga gak Lo maba atau gimana? Digojlok. Jadi sampai hingga ibaratnya gue punya hubungan sama orang lain, akhirnya gue tetap mencoba. Gue nggak mau fokus ke tempat ibaratnya pemikiran gue yang gue gitu. Kayak yaudahlah rasional, nggak ada yang mau dengerin cerita lo, nggak ada yang mau nerima. Banyak yang mengucilkan kayak lu tuh freak banget sih, lo zaman udah 2000 berapa lo masih mikirin yang kayak gitu. Itu mustahil. Gue kasih tahu, malahan semakin canggih teknologi, semakin kenceng ilmu-ilmu yang kayak gitu. Oh bisa dikirim dia ya? Bisa dikirim Bisa ya? via online sekarang. Oh, mohon gitu. maaf. Jadi bisa kirim WhatsApp ya? Bisa. Oh, di Instagram mungkin ada yang jual kali ya? Ada. Iya, saya juga tahu teman kita pernah ada yang beli dari Instagram, beli bulu perindu tapi ditipu. Oh jangan percaya makanya klinik. Seriusan, malah semakin sekarang tuh makin berkembang. Makin berkembang ya. Cuman orang kan zaman sekarang teknologi udah canggih, kayak rasional aja nggak ada yang kayak gini. Padahal zaman sekarang makin parah. Makin parah ya. Oke. Kayak gitu. Oh, nah, tapi sekarang hubungan kamu sama mantan kamu Hingga udah? saat waktu terakhir gue berusaha
nemuin jati diri gue. Hmm. Akhirnya sampai gue melalang buana, gue bilang diri gue nomaden. Orang nggak akan tahu keberadaan gue ada di mana. Sampai segitunya. Iya, Sampai lo berpindah-pindah tempat untuk kayak bukan menghindari apa ya, mengurangi efek dari si itu. iya, untuk kayak mengalihkan. 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 Sorry, hubungan itu berakhir pada tahun berapa? Sebenarnya udah berakhir tuh di 2017 berhenti di situ. Berarti Gue sorry. kenal dia udah dari SMA, udah lama. Iya, berarti lo kena abuse Iya. itu berarti cuma setahun lah ya. Kurang Abuse lebih. itu 2 tahunan. 2 2 tahunan. tahun setengah mungkin ya. Nah, oke, setelah tadi kan lo bilang lo nomaden segala macam. Berarti untuk ini gue makan ya Kayak- gorengannya. ya kurangan Bu Acun. Oh iya. Nah, setelah itu kan lo udah nih, lo menghilang dari dia. Iya kan? Tapi tetap di pantauan dia. Tetap dipantau. Sampai hingga saatnya dia tahu keberadaan gue ada di mana. Waduh. Dia semi-semi freak ya apa ya? Ini ada aplikasinya apa? Kayaknya ada GPS-nya sih. Gue sih nggak bisa bilang dia freak. Mungkin karena ambisi dia. Kita kan nggak bisa ngatur orang biar kayak kita. Kita cuma bisa ngatur diri kita mau nerima atau menolak. Oh, oke. Jadi Oke. kita nggak bisa orang lain mau sesuai apa yang kita lakuin, sepemikiran kita nggak bisa. Jadi menurut gue, orang yang ngirim kayak gitu, gue nggak pernah menyalahkan orang yang ngirim ke gue. Tapi gue malah terima kasih. Kalau tanpa dia, gue nggak akan bisa introspeksi diri gue kurangnya di mana. Mungkin dulu gue kurang dewasa atau gue pernah melakukan kesalahan menyakiti orang lain. Mungkin hal yang kayak gini masih di taraf yang kayak normal. Kalau misalkan gue sampai dibunuh atau gue dilakukan yang lebih parah lagi, gitu. Sama yang aneh-aneh gitu ya. Gue nggak pernah kayak menyalahkan orang yang pernah nyakitin hidup gue di dalam hidup gue. Gue malah gue datengin dia dan gue bilang terima kasih atas perilaku dia, meskipun hidup gue hancur setengah ibaratnya. Waduh. Kalau gue Tapi itu jadi pelajaran jadi lah ya. pelajaran. Sekarang kan ini udah nih lo berakhir. Berarti kan sekarang gua nggak tahu apakah hubungannya dia masih mantau atau enggak ya. Iya. Cuman kita pengen tahu ketika lo udah dibuka, kan lo bilang dibuka nih. Iya. Berarti kan lo ada sesuatu kayak tadi kita ngomongin indigo di awal. Nah, itu berarti lo bisa lihat semua makhluk yang Kasat mata lah. Kasat mata. Akhirnya pada saat kayak gitu kan portal gue udah kebuka, gue udah ada wadahnya biasanya kayak gitu. Akhirnya gue ketemu dengan orang-orang yang bisa punya ilmu kayak gitu. Indigo sesama, indigo satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Yang satu frekuensi, setiap pertemuan pasti ujung-ujungnya ngebahas yang kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Padahal Tapi kita nggak pernah bahas. Kalau lo sendiri, Hmm. lo bisa melihat udah berapa kali, berapa makhluk yang lo lihat? Dulu di tubuh gue mungkin ada banyak. Orang nggak akan percaya di tubuh gue ada banyak. Maksudnya di tubuh lo tuh ada Dia nempel gitu. nempel gitu. Jadi kalau kayak gitu kan ibaratnya kita kayak ngezolimin diri sendiri juga kan. Kita udah dikirim nih satu apa dua gitu. Akhirnya kan kita kayak terbuai. Akhirnya gue tuh ibaratnya jinnya itu ada di dalam diri gue sendiri. Oh, oke. Sampai pada saat akhirnya gue menyadari kok gue di jalan yang salah. Oh, berarti lo secara ini soalnya kita bingung nih. Kalau gue personally bingung ya, karena Iya. gue pikir indigo itu lo bisa melihat juga makhluk-makhluk yang ada yang kasat mata. Tapi kalau lo berarti lo berasa lo nggak bisa lihat kasat mata makhluk yang di luar. Bisa juga. Bisa. Oh, bisa juga. Nah, maksudnya itu lo udah pernah melihat makhluk seperti apa aja? Macem-macem bentuknya ya. Kayak gimana? Coba satu Contoh. satu. Iya jangan disebut datang sendiri lu pada panik lu. Kalau gue mah udah Dia biasa. kok dia yang minta, gua nggak minta. Iya, lu Nggak, jangan maksud manggil gua- kayak gitu. Enggak, maksud gue pengen tahu karena kan kita kan pernah melihat kayak Ya pada umumnya aja kayak di TV hantunya bentuknya kayak gimana. Tapi pada aslinya lebih parah lagi. Lebih Mereka parah bentuknya lagi. beda-beda. beda-beda. Tapi kayak pakaiannya sama. Tapi gini ya, jin dan manusia emang diciptakan di dunia kan. Betul. Toh kita sebagai yang gue nggak mau ke ranah gue sampai ke sana karena gue ya udah gue manusia, gue nggak mau ganggu kehidupan mereka. Urusan lo. Oke. Iya dan urusan mereka juga please jangan ganggu gue. Tapi sekarang yang lo rasain bahwa sekarang cuman lo tahu ada di dalam diri lo ada berapa? Gue nggak bisa nyebut ada berapa karena kayak gitu kan kasat matanya susah dijelasin kan. Ntar kalau gue bilang gue ada 10, gue so tau banget. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Itu kayak dari diri sendiri aja gue ngesugesin sebenarnya baik-baik aja, walaupun sebenarnya nggak baik gitu. Sampai akhirnya karena kan gue muslim, karena gue muslim gue inget sering kayak ibaratnya lagi musim-musimnya kajian ya kan, kayak ada ceramahan yang ibaratnya itu ain.
di dalam diri gue dan harus diruqyah. Akhirnya gue pakai ranah Islam, bukan ranah yang ibaratnya salah jalur. Jadi tetap ada patternnya lah. Lo udah tahu seperti ini tapi nggak jadi macem-macem. Tapi buat semua orang yang pernah ngerasain kayak gini, mungkin senasib sama gue, sumpah kalau misalnya kalian ngerasain kayak gitu, jangan pernah ke orang pintar lagi. Karena malah kalian dikirim. Jadi misalkan kalian udah dikirim dikerjain sama orang, terus kalian, gue ngerasa diri gue ada something nih, akhirnya gue mau berobat alternatif, tapi alternatif itu sebenarnya cocok-cocokan. Nah, iya, jadi misalkan kita menyembuhkan diri, nah jangan asal kayak, nih gue punya kenalan orang pintar, gue harus nyembuhin di sini nih, gitu. Ternyata kita nyembuhin ke tempat situ, kita malah dapat kiriman lagi agar kita balik-balik lagi buat berobat. Jadi ada tendensi yang itu. Tapi itu nggak semuanya dong. Maksudnya Nggak apakah semuanya. semua atau memang Tapi ada hampir oknum? sih, hampir semuanya. Hampir semuanya. Sampai pada akhirnya gue waktu itu sampai ke 7 yang covernya Ustadz. Covernya Depannya tulisannya Ustadz Iya, ya. kayak Islami gitu, kayak bau-bau. Kayak nih gue dikasih pegangan kayak ibaratnya kayak zikiran gitu, kayak alat zikir. Ini pegangan buat lo. Ternyata kita salah mengartikan itu, ternyata malah menambahkan di diri kita. Makhluk-makhluk yang seperti itu makin kebuka mereka buat menguasai diri kita gitu. Gitu. Waduh, gila. Kita chill sedikit kali ya. Ini kita ngomongin udah tadi serius. Wah, orang pintar segala macam. Minum tolak angin. Jadi kita ada rapid question. Nanti kamu tinggal jawabnya cepat ya. Gado-gado atau ketoprak? Gado-gado. Kenapa gado-gado? Soalnya biar nggak gendut. Sorry. Biar cepet sehat gitu. Emang ketoprak? Bedanya ketoprak? Bedanya apa? Ketoprak kayak sayurnya kayak kurang. Salah gak sih? Kayaknya sama. Emang iya ya? Iya, gado-gado juga kan pakai lontong, pakai nasi juga bisa. Tapi gado-gado kan kayak sayur-sayurnya lebih banyak gitu. Lebih banyak. Ketimbang ketoprak. Ketoprak kan lebih banyak bihunnya kan. Oke. Terus kenapa sama tuh gado-gado sama ketoprak? Gak apa-apa, namanya juga rapid question, Oh, Mbak. gitu. Ini namanya random rapid question. Seneng yang gendut atau yang kurus? Lagi senengnya yang kurus. Yang kurus senengnya. Kenapa? Soalnya kuat. Badannya kuat, lebih kuat. Dengerin ya. Senengnya yang kurus karena yang kurus kuat. Oh, sorry. Gua pengen memberikan. Gua pengen memberikan. Enggak apa-apa. Sorry. Yang gendut itu, sorry, kalau gue nggak gendut, gue tuh buncit. Dan gue masih kuat. Iya, dan gue juga nggak gendut. Gue kuat kok, gue nggak gendut. Oh gitu, jadi lebih senang yang kurus ya. Tapi kurus kerempeng itu nggak kuat sih Yang penting sebenarnya. ada ototnya aja ya. Ada ototnya ya. Oke. Nah, Kenapa balik. jadi ke situ sih? Nggak apa-apa, namanya juga rapid question, Mbak. Ya kan? Kalau boleh tahu, Mbak Susan punya mantan berapa orang? Susah nih jawabnya. Kenapa susah? Apa butuh alat bantu gitu? Iya, Ngitungnya banyak kayaknya. Banyak banget atau gimana? Dua Kan tangan. kalau gue sebut banyak, gue bilang, oh ya lu Nia Ramadhani. Enggak sih, Susan kan? Cuman kalau udah gede mau jadi apa? Jadi Bukan maksud gua, lo pernah berhubungan pacaran itu berapa banyak? Kalau boleh tahu. 5 lah ya. 5 lah ya. 5 yang ketahuan, belakangnya gue nggak tahu tuh berapa. Oh, 5 ya. 5 yang diakui. Lima yang terregister, Cot. 5 yang di hati lah. Wih, 5 yang di hati. Yang di hati aja 5. Gimana yang di Gila. luar? Bahaya nih Mbak Bahaya, Susan. Mbak Susan. Setelah sekarang perasaan Mbak Susan gimana? Apakah Apa biasa aja atau Setelah ya akhirnya kan kayak kayak menerima menerima dan bahwa udah menjalani. betul. Akhirnya sampai di titik kayak kita harus tahu gimana caranya menemukan ilmu ikhlas. Ikhlas tuh bukan kayak sekedar gue ikhlas kok diginiin gitu, gue sabar kok gitu. Ternyata ikhlas itu kita menerima apa yang perlakuan orang itu dengan benar-benar dari hati kita, bukan dari cuman sekedar ucapan kayak gitu. Dan kembali lagi kayak ibaratnya kita ke Tuhan kita. Balik lagi ke Tuhan lah. Berarti Ya, sebenarnya kepercayaan intinya kita. adalah pokoknya ya udahlah, yang penting kita ada di jalur yang benar aja udah benar. Dan sih. kalau buat orang-orang yang terkena kayak gini, gue cuman buat orang muslim ya, kalau gue orang beda agama gue nggak ngerti ya cara penanganannya. Cuman satu kuncinya, kalian sholat malam yang nggak akan pernah terputus sampai kalian meninggal pun.
buat kalian menutupi jalur gitu dan mendapatkan kebaikan-kebaikan lagi gitu. Ya, jadi kalau saat malam itu bisa dilakuin setelah jam 12 malam. Tapi itu tidur dulu kan kalau sholat malam? Boleh nggak tidur? Boleh nggak tidur kalau Boleh sholat nggak malam. tidur. Itu kalau yang tidur dulu Tergantung. tahajud, Pak. Oh, beda ya. Beda. Sholat malam sama tahajud apa beda? Nggak apa-apa boleh. Karena kan biar dia ngerti aja. Gue tadi ini gue random aja kepikiran. Sekarang setelah lo menerima semua keadaan itu, istilahnya kayak the new Susan. Berarti kan ada sesuatu yang bertambah nih. Brand new. Brand lah new. Benefitnya apa? Ada untungnya nggak buat lo sekarang? Alhamdulillah untungnya banyak sih gue. Apa tuh? Apa tuh Gue contohnya? jadi bisa memanusiakan manusia. Sorry Memanusiakan gimana? Banyak orang yang tidak memanusiakan manusia. Maksudnya lo memperlakukan manusia dengan Sedetail mungkin yang harus benar-benar benar harus baik. benar baik. Kita ngasih yang Oh. terbaik. Ibaratnya hidup tuh di hari ini. Kemarin adalah kayak kemarin masa lalu kita. Dan masa depan kita itu dipikirinnya besok aja. Kita tetap hidup di hari ini gitu. Jadi kita harus ngasih yang terbaik sama orang yang di sekitar kita. Karena kita nggak akan tahu besok kita bakalan ketemu lagi apa enggak. Oh. Nah, kalau itu kan dari sisi secara karakter lah ya. Tapi sisi dari indigonya itu, maksudnya apakah jadi, wah sekarang gue bisa ngelihat orang ini, gue lihat kayak, wah ini kayaknya doyan makan nih, jadi gue ajak makan. Kayak gitu-gitu nggak? Akhirnya sampai pada saatnya gue kayak udahlah, gue tutup diri gue. Oke. Gue ngerti, gue bisa kayak ngelihat warna-warna, warni jiwa-jiwa manusia ya kan. Tapi gue bukan kemampuan gue yang buat diasah bisa kayak gitu. Oh, jadi tidak memilih untuk mengasah itu lebih dalam, Iya. jadi ya udahlah. Tapi sekarang berarti lo lebih legowo aja menerima, ya udahlah. Gue lebih kayak menikmati hidup di dunia ini toh kita cuman sekali gitu. Lo mau ngapain buat kayak nimbun kebencian, lo nimbun kepikiran-kepikiran kayak gitu. Sebenarnya hidup itu bakalan indah kalau kita ngejalaninnya kayak ya udah lo bakalan ngejalanin aja. Ngikutin alurnya aja. Lo mau ketimpa musibah apapun, lo nikmati aja. Lo mau sesakit apapun, lo nggak punya siapa-siapa, lo nikmatin aja karena Tuhan tetap ada. Kalau gue Maaf nih, kalau dia jiwanya warna apa ya? warna-warni ya. Warna-warni ya. Gue kalau punya kayak gitu mas, setiap gue ketemu perempuan ya, wah sukanya minum apa nih? Oke, next. Gak jauh sama perempuan ya, Pak. Dia tuh Pucek boy kali ya. Pucek boy kali ya. pucak boy. Pucak anjing, pucak. Pucak boy. Oh, berarti sekarang pokoknya lo lebih santai aja jadinya ya. Gue lebih santai sama orang-orang yang nyakitin gue. Walaupun dalam keadaan gue orang tuh bakalan gak suka ketika kita semakin berkembang. Jadi gue gak perlu nunjukin diri gue siapa. Buat orang yang menyukai gue bakalan tetap suka sama gue. Dan yang tidak menyukai gue ya bakalan dia tetap dalam pemikiran dia, gue gak suka lo gitu. Ya udah lah ya, maksudnya Ya udah lah ya. kayak pocot aja, lu mau nonton Sukun nggak Nonton nonton ya, nggak nonton ya jangan lah. Nonton dong. Nonton lah. Iya kayak gitu. Tapi tadi gue keingetan nih tadi pas lo cerita bahwa lo itu tergabung dalam sebuah grup di mana semuanya indigo. Iya. Itu ngobrolin apa sih? Itu ngobrolin apa? Tadi kalau bilang ngobrolinnya gitu-gitu aja. Nah, gitu-gitu tuh apa ya? Ya lebih kayak ngobrolin karakter orang sih, nggak 100% karena indigo, makhluk kayak gitu kita nggak mengandalkan kayak gitu. Lebih kayak membaca karakter orang jadinya. Sambil kita pelajari juga dalam ilmu psikologi, nggak sembarangan kayak ini begini nih, enggak. Oh, enggak. Jadi sebenarnya enggak soal gila kemarin gue baru lihat kuntilanak pakai baju warna merah gitu enggak ya? Enggak. Cuman kalau kita ini indigonya penakut sebenarnya. Penakut. Iya. Tapi sorry nih, gini. Penakut tapi sebenarnya kita tahu, tapi kita takut. Oke. Gitu. Lo pernah ada pengalaman apa yang memberikan kayak aduh ada ini nih gitu. Pernah nggak? Sering pastinya. Sering? Di tempat ini sekarang ada apa? Ya nggak bisa karena Nggak gue nggak bisa. mau ngebuka karena kan gue udah dari awal Gak, gue udah nutup. gak usah dibuka cot, kita masih Jadi di sini. buka dong, jadi enak dibuka. Bukan. Jadi enak dibuka. Buka salah tudung nih. saji. Oh Kenapa iya, sih? iya. Enggak, Bukan. ini gorengan kebuka. Maksudnya gini. Kebuka. Berarti sekarang kalau tadi lo ngomong, wah gue nggak bisa ngebuka. Berarti itu kayak lo bisa mengkontrol itu dong. Mengontrol. Sebenarnya Jadi gini, kayak tadi kan lo bilang, wah jangan dong, gue nggak mau ngebuka. Nah, Hmm. berarti lo ada kayak, maaf nih, kayak switch control gitu. Gue lagi pengen ngeliat on gitu. Enggak, jadi kitanya sendiri yang ngalihin. Nggak mau kayak sebenarnya kita lihat tapi dia bilang enggak udah fokus aja, rasional aja. Kita nih manusia udah. Mereka kita walaupun mereka pengen ke kehidupan kita, silakan tapi jangan ganggu kita kayak mondar mandir atau gimana. Kayak gitu sih. Mondar mandir.
kayak ada lu nih mondar mandir kan hantu gitu. Lu hantu. Hantu cewek lu. Ghosting. Ghosting lah. Iya, jadi kalau perkumpulan gue tuh kayak senang aja baca karakter orang buat kayak antisipasi kita sebagai perempuan. Wah, ini kayaknya jahat nih gitu. Oke, ini menarik nih. Karena ketika lo bilang gitu berarti lo bisa tahu ketika misalkan ya ketemu sama si Fucek Boy. Ini anak Fucek Boy ini. Fucek Lo Boy. bisa tahu itu. Iya, bisa tahu ini kayak suatu ancaman gue nggak bisa lanjut. Oh, ini kayaknya sangean gitu ya. Kalau itu mah tetap sikat lah. Habis sikat baru kita yang cabut. Jangan dia cabut. Emansipasi. Ini Fucek Girl. Ini Fucek Girl. Oh, gitu ya. Oke nih, sekarang kita cairkan suasana dikit lah ya. Tapi punya ada yang dekat beberapa? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti sekarang Nggak ada satu. Oh, Kan tadi udah dibahas ya. Fucek Girl. Fucek Girl ya. Oke. Kayak berasa gue cantik pak. Tapi gini, menariknya dari tadi yang statement lu adalah, jadi kan lu misalkan ada di sebuah situasi, lu misalkan di ATM deh, nih di sebuah ATM misalkan ya, kita sebut aja jangan sebut banknya, tapi Bank BCA jangan lupa. Di ATM bank misalkan, itu ada beberapa orang kan banyak kan, lu bisa tahu kayak, oh ini orang jahat, oh ini orang lagi pusing gitu, bisa tahu? Bisa tahu? Pada akhirnya jadi gue bisa ngeliat yang kayak gitu. Jadi makanya gue sempat buka usaha. Buka usaha apa tuh? Buka usaha jasa curhat. Dulu sempat namanya Me Share It. Oh, Me Share It. Masih ada sampai sekarang? Masih ada akunnya, cuman akhirnya gue close karena gue nggak mau, karena ya udahlah gue jalanin hidup gue sendiri lah gitu. Jadi lu banyak denger orang-orang curhat ke lu? Banyak gitu banget. Waktu itu di lingkungan gue sempat booming. Oh ya? Iya, karena nggak percaya tipikal gue, kok gue bisa, gue ngerti. Di pikirannya gue memiliki kayak makhluk-makhluk yang apa gitu. Padahal enggak, kita pakai rasa, kita karena udah ngerti pemikirannya arahnya kemana. Jadi gue bisa ngerasain jiwa mereka sendiri gitu. Itu kelebihan dari indigo lu? Iya, alhamdulillah sih. Nggak tahu kelebihan apa kekurangan dalam hidup gue. Tapi maksudnya tahu bagi orang itu suatu berkat. Ya. Tapi bagi gue itu sengsara karena gue aja pusing sama masalah gue, terus gue ngedengerin masalah lu gitu. Tapi menariknya gini, maksud gue yang lo rasain kan karena gini, karena gue juga, dia kan sering curhat kan, karena kan dia banyak curhatan dia ke gue. Gue lagi anjing. Tapi kan kalau gue kan dari mah kayak gue, anjing oke nih, gue tahu perasaan lo. Gitu. Nah, tapi gue bisa melegakan perasaan dia. Bisa melegakan. Iya, gue bisa melegakan perasaan dia. Jadi kayak seolah-olah lu curhat, gue bisa ngerasain apa yang lo rasain, yang benar-benar kayak, kok lu bisa sih kayak begini San gitu. San tuh siapa? Susah. Nggak, tapi maksudnya yang harusnya ketika dia cerita, lo tuh berasa kayak, lu berasa kayak dia gitu. Iya, gue berasa kayak dia. Ketika dia lagi sedih-sedihnya lo kayak, tapi dulu kenapa sih cewek selalu ninggalin gue? Kok dia gitu soalnya? Iya, dulu gue sampai punya buka tarot gue dulu. Buka tarot. Sempat gue pernah ke ranah yang ke situ. Sampai pada akhirnya gue bertaubat, ternyata ini sebuah ain. Sorry, tarot itu real atau? Bagi orang yang percaya kayak gini ini real, bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang nggak percaya ya nggak akan real. Karena tarot is just a card kan, kartu doang. Bagi orang-orang yang nggak percaya, ini apaan sih, permainan doang. Padahal dia bisa ke arahnya sana, tapi karena kan gue bilang ada bantuannya juga, karena di dalam tubuh kita ya nggak 100% diri kita. Oke. Karena yang gue dapetin itu. Satu yang pengen kita tahu, keindigoan lo itu bisa ngeliat masa depan. Gue nggak pernah mau ngeliat masa depan. Tapi bisa. Ada kemungkinan bisa. Ada. Tapi ketika lo diasah itu bisa. Mungkin bisa kalau diasah lebih tajam lagi, tapi gue nggak mau karena gue Muslim lagi, balik lagi gue tetap ke Tuhan gue. Gue nggak mau ke arah yang sana. Gue tetap tahu kodrat gue sebagai perempuan Muslim, udah lu di situ aja. Lu jangan sampai kesana. Padahal saya mau nanya, yang menang Liga Inggris siapa musim ini? Kalau gue bisa tahu, gue udah tahu kali jalan hidup gue seperti apa. Iya. Itu kan balik lagi cuman ke Tuhan. Iya. Tapi seru ya, maksudnya dia dari yang gak punya bakat dikirimin orang,
terus sekarang hilang Legowo. setengah, legowo, nerima, dan sekarang bisa dipakai buat suatu hal yang positif. Iya, gue lebih yang ke positif jadinya. Positif, ya. Tapi kalau contohnya dipakai buat negatif itu buat apa? Dikirim lagi ke orang. Iya, kalau yang Contohnya negatif mungkin karena di dalam tubuhnya jadi kita kayak indigo tuh bisa mengendalikan makhluk halus, tapi gue takut salah ngomong juga ya. Takutnya indigo di luar sana apaan sih nih? Gue takutnya salah ngomong. Ini bagi gue doang ya. Ini persepsi lo ini. persepsi gue. Bagi gue kalau orang yang udah kena kayak gitu dia bisa mengendalikan tanpa dia sadari gitu. Oh, jadi misalnya nih gue belum menjalik gitu ya, gue punya gitu ya, terus gue kesel sama dia, secara nggak sadar tuh ada alam bawah sadar atau apapun yang akan bisa mempengaruhi dia gitu. Iya, bisa. Contohnya kayak gitu misalnya. Ya misalkan gini, gue chatting gue nggak dibalas nih sama lo. Alah, Kayak gue benci banget nih laki, jual mahal banget nih gitu ya kan. Terus indigo gue kayak nyari tahu nih laki lagi ngapain sih, di mana sih gitu. Oh gitu. Terus Gue dia bisikin lo gitu. pikiran dia kayak lo harus chat gue gitu. Oh gitu. Wih, keren juga ya. Iya. Kayak main trik main apa namanya, kayak suka mengendalikan pikiran tuh kalau di film X-Men itu. Avatar. Apapun itu. Kenapa Avatar dah? Avatar mengendalikan air. Iya. Avatar anak Raffi Ahmad apa? Rafathar. Ya ampun, Avatar. Gimik. Bisa juga gimmicknya. Tapi mengendalikan itu tanpa lo harus kayak lo tahu, tapi itu kayak di alam bawah sadar aja ya. Kayak gue bilang, anjing nih si Cot Kumis nggak balas WhatsApp gue. Telepon gue sekarang gitu, tiba-tiba dia nelpon gitu. Iya. Gitu. Itu kalau indigonya dia udah terus bener-bener diasah ya. Kenapa lo perlu, Cot? Perlu. Kan suka lupa. Oh, Si Cot Kumis lupa nih. Biasanya kalau indigo yang real dia bisa mengendalikan kayak gitu. Jadi orang yang menurut dia udah direkrut nih, kayak dekat sama dia, mereka bisa kayak kegenggam sama mereka juga. Genggam itu adalah si jin itu. Iya, dari situ tanpa kita sadari. Wow. Indigo ya. Terus ada pengalaman apa lagi yang lucu, yang menarik, yang kalau tadi kan yang lo serem-serem tuh, lihat yang ini. Tapi ada nggak sih sesuatu yang lucu gitu? Misalnya tiba-tiba ada ketemu orang atau dia lagi ngomongin terus bisa kebaca gitu. Gua ngomongin gua lo. Kayak lo baca pikiran orang bisa? Bisa. Iya. Bisa. Coba apa yang ada di pikiran gua? Lapar kayaknya. Gorengan lah. Kalau itu nggak usah dibaca, kelihatan. Gorengan lagi ya kan. Tapi baca pikiran orang itu, lo ini maaf nih, kalau ketika ada di satu kerumunan lagi, misalkan lo ada di MRT atau di kereta, itu kan banyak orang kan, dan lo bisa dengar semua orang. Enggak, kita nggak bisa baca pikiran apa yang benar-benar sama, nggak mungkin. Tapi kita bisa tahu kayak gelagat-gelagatnya, kayak jiwanya dia, kayak raut wajahnya, lebih kayak psikologi aja sih kalau gue nggak mau ngasih yang karena gue bisa ngendalin apa. Gue nggak yang kayak gitu, gue bukan dukun, gue bukan orang pinter yang gimana, enggak. Tapi lo bisa ngerasa aja ya. Iya, gue lebih kayak ngerasa, oh nih orang kayaknya lagi ada problem gitu. Oh ternyata ini dia tipikal yang sensitif nih gitu. Gue nggak bisa asal ngomong. Jadi gue bisa ngatur sikon gue harus berhadapan sama orang seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Balik lagi kita di acara. Ini acara apa? Gue gak ngerti. Tolong ada kamera. Tapi ini lumayan seru ya. Maksudnya kita belum pernah membicarakan hal ini lebih detail. Terus kebetulan ada yang nyeritain dan cukup menarik cukup ya. menarik sih. Karena gak semua orang bisa ngerasain apa yang gue rasain. Mungkin 1:1000 kali ya. Tapi kebanyakan 10:1000 aja deh ya kan ibaratnya. Pasti orang jangan pernah ngejudge orang yang ngerasain dan ngalamin seperti itu. Kalian gak akan pernah tahu di posisi mereka seperti apa. Belum tentu enak gitu. apa dan semenguntungkan apa dan serugi apa. Menurut kalian, lu paling sakit gitu. Lo paling sakit jiwa lo mungkin karena lo punya masalah atau lo terlalu berlarut. Kalian gak akan pernah tahu posisi mereka. Jadi jangan pernah kayak ngejudge orang tuh seperti ini gitu. Jangan pernah. Jadi balik lagi ke diri Balik sendiri lagi lah. sesuai kepercayaan. Bagi orang-orang kayak kita ini, kita cuma butuh kayak didengar, dirangkul. Karena kan gak semuanya. Sedangkan balik lagi ke Al-Quran, jin dan manusia hanya untuk bersujud kepadamu dan benar-benar emang nyata Allah menciptakan itu. Kenapa harus kita nggak percaya? Waduh ya. Udah mulai panas ya, udah mulai panas. Intens ya ini. Intens banget greget ya. Mulai greget ya. Dia mulai nafsu deh ya. Nah, karena
Gue ngerasa karena gue dulu pernah dikucilkan karena gue punya problem seperti ini. Karena ngerasa apa sih ini nggak rasional gitu, nggak di logika, nggak ada yang pernah ngerasain kayak gini. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik lagi banyak kok yang sama kayak senasib sama gue. Gitu. Jadi kita bakalan ketemu orang yang sesuai dengan frekuensi kita seperti apa. Ya. Gue mau ngomong di sini di podcast kalian. Gue cuman pengen kalian ingat ibaratnya jangan pernah nyakitin orang. Betul. Tetap bersikap baik. Betul. Dan balik lagi sesuai kepercayaan kalian kepada Tuhan. Gue nggak mau sampai ibaratnya kalian udah tertimpa musibah tapi ketimpa lagi. Gitu. Terima kasih Mama Dede. Balik lagi di program Dorce Show. Kan Mama Dede Iya, ya. Dia Mama nggak kenapa Dorce? Kan Mama Dede. Mama Dede sama Dorce collab. Iya. By the way tadi gini, oke lah tadi yang buruk-buruk segala macam. Pengalaman lucu deh. Tadi yang seperti si Kumis bilang, pernah nggak sih ada pengalaman lucu? Misalkan, lo ternyata lucunya misalkan kayak pas lo ketemu orang ya, lo udah tahu kayak ini cowok suka sama gue nih. Nah, kalau Gua gue pegang lebih kayak tangan. gini, setiap gue punya pasangan, dia selalu ketahuan bohong. Itu nggak lucu sih. Itu nggak lucu. Itu nggak lucu sama sekali. Itu nggak lucu. Tapi lucu bagi gue, mereka seolah-olah ngerasa diri dia paling hebat, bisa nipu gue, padahal gue tahu lu nipu gitu. Oh gitu ya? Iya. Wah. Tapi itu menurut gue lucu sih. Lucu. Tapi lo bilang nggak akhirnya kalau gue udah tahu sebenarnya. Iya, gue akhirnya bilang gue setiap dekat sama orang gue bilang, lu jangan bohongin gue, pasti ketahuan. Tapi mereka kayak apa sih yang diomongin kayak gini, dia mencoba-coba kan, sampai pada akhirnya ketahuan dan ya udah malu kan akhirnya malu sendiri. Sorry, yang dibohongin tuh apa kira-kira ya? Ya dalam hal macem-macem lah, Pergi sama perempuan lain. ya mungkin bisa jadi. Oh. Tapi itu nggak lucu sih menurut gue. Gue juga nggak lucu. Ya udah, Yang bagian itu nggak usah lah. Bagian itu. soalnya kalian suka nipu ya. Enggak lucu. Kita nggak pernah nipu. Kita berdua tuh bukan nipu. Tapi apa? Nggak bilang. Oh iya. Itu menurut lo lucu ya? Menurut gue lucu, jadi gue bisa tahu bohong gitu. Nah, sorry nih. Tadi lo bilang lo pernah tahu kalau orang bohong sama lo. Kejadian bohong apa yang pernah lo temuin dari lucunya pasangan lo? Misalkan dia ngebohong kayak contohnya misalkan Gini gue pernah tanya. Dia bohong, dia bilang gue satu-satunya perempuan di hidup dia. Oke. Tiba saatnya gue bilang jangan ngomong kayak gitu, biasa-biasa aja, laki emang boleh milih siapapun. Gue ngasih hak ibaratnya. Tiba-tiba gue ketemu di suatu mall. Terus? Abis dia ngomong kayak gitu ketemu, dan gue salamin laki itu. Gue bilang, apa kabar? Gitu. Dia lagi sama laki juga? Sama perempuan. Wah. Masa gue ama bisa? Maaf tuh. Ya kali aja, Bu. Nah tadi sama perempuan lain. Sama perempuan lain ya. Padahal gue gak nyari tahu. Gue bilang gue pasti hari ini gue pasti ketemu nih si bajingan nih gitu. Si gitu. bajingan nih. Si bajingan ya. Oke. Dan akhirnya ketemu. Hati Cot. Gua. Kok lu? Hati-hati. Hati-hati kalau ke mall. Ruginya kalau di gue ngerasa gue jadi picky buat deket sama semua orang. Gue picky dalam menentukan arah hidup gue. Itu kekurangannya jadinya. Jadi kayak terlalu memikirkan, aduh ini enggak, ini Iya, belum. sampai pada akhirnya karena gue tau banyak orang yang gak tulus kayak gitu, kayak ya udahlah gue nggak apa-apa dibohongin deh. Kayak ya udah deh lu mau ngapain kayak yang penting gue nggak rugi-rugi amat, ya udahlah gitu. Sekarang yang lu lagi pengen cari pasangan itu yang seperti apa? Gue cuman kayak butuh Dengerin ya guys. Ini curhatan nanti Shushan. Ada backsound dan aku menangis. Jayus ya. Enggak, lucu kok, lucu. Gimik, gak apa-apa. Apa tuh tadi jadi lupa? Enggak, lo sekarang lagi pengen dapetin pasangan yang seperti apa? Gue pengen punya pasangan yang bener-bener ketika gue sakit, ketika gue terpuruk dalam hal apapun, lo nemenin gue dan gue bakal support lo juga. Jadi sebenarnya despite lo mau ganteng mau enggak, pokoknya lo, gue udah nggak memperdulikan banget yang kayak harus ganteng, harus kaya. Bagi gue semua orang aset. Di dalam tubuhnya mereka tuh aset. Jangan pernah mikir diri kalian tuh sebelah mata, padahal diri kalian tuh bener-bener berharga gitu. Waduh, terima kasih. Balik lagi sama Mama Dede. Enggak, tapi ya benar sih, gue setuju dengan itu karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau lu nemuin satu cowok
ya oke lah dia baik sama lu. Terus dia nemenin lu lagi terpuruk, ditemenin. Tapi dia nggak mau kerja. Ya gue nggak mau, gue tinggalin lah. Dia harus bekerja Itu tetap. berarti jangan dong. Kan gue bilang support, Mm-mm. yang nerima gue dan gue tetap support dia dalam keadaan apapun. Gitu. Jadi sama-sama take and give lah. Oh, take and give. Jangan Iya, take away, iya, ntar jangan dibawa pulang. Iya. Dibungkus kali. Cuap. Dibungkus aja. Tapi kayaknya kayak gini tuh dia jarang dibungkus, tapi seringnya ngebungkus. Iya. Tawa dia jadi. Lucu banget. Mau di upsize tambah 5.000. Nggak ada harga diri loh buat podcast ini. Kayak gue Kagak. mau serius, gue nggak bisa. Loh, serius udah bubar. Ini kan pasangan tuh. Kalau sekarang kerjaan lo mau Mungkin bisnis kali ya. bisnis kali ya. Karena- Bisnis apa yang sekarang lagi dimulai? Mm-mm. Atau udah ada tapi belum diseriusin gitu? Percetakan sih, Oh, Percetakan. punya percetakan alhamdulillah dari kuliah sih. dari kuliah. Punya keluarga atau Percetakan kayak join sama teman. Oh, oke. percetakan kertas atau Kertas, undangan, macam-macam kayak bikin Oh. apa gitu. berarti ada pabriknya dong? Apa namanya? Ada tempatnya. Tempatnya Ada workshopnya. Workshopnya. Iya, ada. Ada. Di mana? Nanti kita Enggak, ntar lu Masukin. comel lagi dimasukin ke Hah? sini. Oh, jangan. Oh, jangan Tadinya dimasukin. kita mau dipromotin. Ayo kita promoin soalnya. Jangan ya. Jangan dulu, ntar aja promotin ya. Oh, tapi Promotin diri gue aja bisa nggak? ini sekarang lagi Oh, dipromotin ya. Jadi buat Kayaknya catat orang langsung pada takut, oh nggak jadi nih ini perempuan, bahaya ini perempuan. jadi buat catat nggak usah pengen ngebungkus, pasti dibungkus. Tenang. Kalian nggak perlu ribet. Kalian yang dibungkus. Gitu. Nah, Mbak Susan. Nah, Kalau Set- gede Eh. mau jadi Mau apa? jadi apa? lu gimmicknya. Udah. Udah. Olahraga senangnya apa ya? Apa di olahraga? Enggak tahu. Sukanya yoga aku. Oh, yoga. Yoga. Oh, bisa kayang gitu kamu. Iya, badannya elastis kali ya. Hah? Elastis, lentur banget, lentur. Kamu lentur. Mau lentur di mana nih? Woi, pancingan. Hati-hati. Habis dibungkus dilenturin. Aduh, dilenturin. Lenturin dan lemesin. Kalau nggak lemes, nggak bisa lentur guys. Iya. Setuju. Minum buku Bima Sakti. Lanjut. Nah, terus makanan favorit apa? Makanan. Semua makanan gue suka sih kayaknya. Semua suka. Suka gue. Western Indonesia. Semuanya suka. Semuanya Semua. suka. Nggak Nggak ada milih-milih. pantangan ya. Nggak ada pantangan. Tadi dengar-dengar katanya punya duren juga, usaha duren. Iya apa nih ada durian baru sih, baru mau rilis. Mau rilis. Wah, kirim Doain dong. ya. Gak Ya, suka, pasti gue kita gak suka doain. duren. Hah? Gue duren soalnya. Asal dia Beda suka rental. keren. Iya. Enggak, dia mah rental dudanya. Oh bisa disewa? Bisa. Oh, oke. Buat Abis ini kita kawinan sewa ya. gitu bisa. Ini abis ini gue sewa ya. Gue takut. Dibungkus kan. Nah, Mbak Susan, mungkin nggak ada pesan-pesan atau nggak apa buat cotos-cotos di luar sana bahwa Indigo atau yang punya pengalaman kayak Mbak Susan mungkin bisa kasih sedikit kiat-kiat triknya. Kalau bagi gue buat orang yang ngebenci di luar sana gitu, kayak kalian nikmati aja dengan kebencian kalian sendiri. Jangan kayak ngedoktrin orang lain buat ngebenci juga. Gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi kita nggak bisa ngatur orang biar apa yang kayak kita gitu, biar bisa suka sama kita, bisa senang sama kita, kayak gitu sih kalau gue lebih ke. Jadi intinya lebih berbuat baik lah sama sesama Iya, ya. berbuat baik selagi bisa, apapun ya kalian berikan gitu yang terbaik. Karena hidupnya cuma sekali. Ayo Mama Dedeh lagi. Iya, terima kasih Mama Dede. Oke, Cotars, itu tadi dari Mbak Susan. Seru ya pembicaraan Seru. kita. Lumayan udah hampir 1,5 jam ya? Iya. Oh belum ya. Kita tadi ngomongin Indigo. Indigo itu ternyata ada beberapa tipe. Benar. Ya kan? Ada yang kiriman, ada yang bawaan. Terus Indigo itu ketika bisa diasah segala macam lah ya. Cuman buat contoh-contoh luar sana yang mempunyai Indigo juga, nanti bisa follow juga nih Cuts Chat TSYF. Ya nanti kita masukin Sama lah ya. akun YouTube gue ya, Oh, Nah. iya, boleh. Wahal TV. Wahal TV. Wahal TV nanti kita masukin juga. Nanti ya. mungkin kita bisa collab juga sama collab Wahal TV. sama Wahal TV gitu. Masih coming soon sih Wahal Oh, masih TV. ya, Oh, apa-apa. Masih dipikir-pikirin. Ya, Nanti siap. mungkin kita bisa kalau misalnya teman-teman komunitas Indigo ini lagi ngumpul, Mm. kita datang. Kita Udah bisa bubar, datang udah ya. bubar, mohon maaf. Udah bubar. Udah bubar.
Oh, Udah bubar. sama kayak serius ya. Iya, Iya. kayak serius udah bubar. Jadi kita solo karir. Oh, Sama kayak iya, sekarang sekarang. ya. Iya. Itu kalau yang tadi yang curhat-curhat itu dibuka lagi rame sekarang. Lagi pandemi gini pasti banyak ya. Pasti banyak yang Kadang curhat. gabut ya. Iya. By the way, Mbak Susan terima kasih. Terima atas kasih udah meluangkan waktunya. waktu ke Udah sini. meluangkan waktu ke sini. Dan nih Mbak Susan itu melakukan hal yang baik juga, dari jauh datang ke sini hanya untuk menceritakan Betul. tentang Indigo ini ya. Betul. Coters jangan lupa tetap follow Instagram kita ya. di _ria. _ria. YouTube juga di subscribe, jangan lupa _ria. Twitter Di like juga _ria. ya guys. Di like juga, Like di Dan share. ke komen. teman-teman Komen kalian. juga, iya, share di teman-teman kalian. Terus nanti kalau mau ada komen apapun nanti kita sampaikan ke Mbak Susan. Nanti mungkin kita bisa reply. Betul, Gitu Susan. ya. Oke, Gitu. sekali lagi kita jangan lupa ingetin lagi ke Ya, mereka tetap betul. dijaga kesehatannya, social distancing, pakai masker, semoga Indonesianya cepet kembali normal. Makan makanan sehatan bergizi dan selalu membawa hand sanitizer seperti yang kita punya. Ini ya, Prima Protect ya. Dia ada aja gimmicknya. Ya. Ini hand sanitizer bisa dibawa kemana-mana. Coters ya, Oh, cot. iya, Tuh, iya. tinggal gini. Jadi kalian selalu higienis dan steril gitu ya. Biar kuman-kuman seperti ini. Iya. Nah. Udah bilang. Oke, Coters. Mbak Susan terima kasih Terima sekali kasih. lagi Terima ya. kasih juga ya buat So, kalian-kalian semua. Ya, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye. Bye.